Jemaat Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di hari terakhir, bulan terakhir tahun 2021. Kita bersyukur untuk segala anugerah Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita, bagi khususnya negara kita yang mengalami pandemi dan juga menghadapi pandemi. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memimpin, memberikan kita kekuatan kesehatan dan keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih kepada Tuhan. Dan pada hari terakhir tahun ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema rahasia bersyukur di dalam kitab Filipi, yang saya khususkan dalam Filipi 4 ayat 4-6. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, mensensor tuturkan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Rahasia bersyukur dalam kitab Filipi. Mari kita baca Filipi 4 ayat 4-6. Saya bacakan yang hitam, saudara baca yang biru, kita semua baca yang hijau. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara sekalian, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bersama-sama, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. So sekalian, hal yang pertama yang kita pelajari dari ayat tadi adalah bersyukur untuk partisipasi jemaat dalam penyebaran Injil. Itu yang Paulus katakan dalam kitab Filipi. Dalam Filipi 1 ayat 5 dikatakan, saya berterima kasih dalam terjemahan sehari-hari ya. Saya berterima kasih kepada Allah karena sejak hari pertama sampai sekarang kalian sudah membantu saya menyebarkan kabar baik dari Allah. Jadi jemaat Filipi adalah jemaat yang dipakai Tuhan untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan sebagai Rasul, dan kita sebagai hamba Tuhan meneladani akan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengucapkan terima kasih untuk segala pertolongan yang Tuhan sudah pakai jemaat Filipi mendukung hambanya ini. Makanya dikatakan saya berterima kasih kepada Allah karena sejak hari pertama sampai sekarang kalian sudah membantu saya menyebarkan kabar baik, menyebarkan Injil dari Allah. So sekalian, kita perlu tahu dan perlu mengerti bahwa yang berkuasa untuk memenangkan jiwa hanya Roh Kudus. Seseorang tadinya membenci, bahkan menganiaya jemaat Tuhan, gereja Tuhan, sekarang bisa bertobat, percaya Yesus. Itu semua karena Roh Kudus. Orang yang nampaknya baik-baik tapi di luar Tuhan, kalau sekarang bisa percaya pada Yesus sebagai juru selamat, perubahan hati itu hanya dilakukan oleh Roh Kudus. Jadi jangan kita menyombongkan diri. Kalau orang percaya Yesus, jangan kita berkata, oh itu karena jasa saya. Kita ini hanya manusia biasa. Yang bisa memenangkan jiwa hanya Roh Kudus. Roh Kudus pernah memakai sebagian orang untuk membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Puji Tuhan. So sekalian, apa tugas kita? Tugas kita adalah untuk bersaksi dan mendukung pekerjaan Tuhan dalam doa, daya, dan dana. Jadi inilah tugas kita. Bersaksi tentang Injil Tuhan dan mendukung dalam doa. Pengabaran Injil itu kita dukung dalam doa, dalam daya, dan dalam dana. Nah, sekalian ini penting sekali. Nah, sekalian kita perlu setiap kita jemaat GKI Roti Hidup belum ada kesempatan untuk pergi ke Papua pedalaman. Ya. Kita dengar berita bahwa pelayanan di sana berat sekalian. Papua pedalaman berbeda dengan Jawa, Pulau Jawa di pedalaman. Papua pedalaman itu lebih berat. Mana-mana transportasi lewat sungai sekalian. Ya tantangannya berat. Tapi kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan sudah memakai hamba Tuhan, Saudara Martinus, yang kita sudah dukung selama beberapa saat untuk dia terus mengabarkan Injil kepada orang-orang Papua di pedalaman. Ya, walaupun dukungan kepada dia tidak banyak, hanya 2 juta per bulan, hanya 2 juta.
Apalagi beliau sudah berkeluarga. Bagaimana bisa hidup dengan 2 juta? Ya, kita berdoa agar Tuhan cukupi ya kebutuhan keluarganya. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan pakai kita untuk kita menambahkan dukungan kita setiap bulannya kepada Dia. Kita berdoa untuk mereka, kita dukung mereka yang rela pergi ke tempat-tempat yang berat seperti itu. Ya, kita terus berdoa. Jadi tugas kita adalah untuk bersaksi dan mendukung dalam doa, daya dan dana bagi mereka yang siap diutus ke tempat-tempat seperti itu. Terus sekalian, ini penting sekali. Menjalankan amanat agung adalah misi iman. Kita perlu tahu itu. Perlu senantiasa bersandar kepadanya. Kita bisa ber-PI, menjalankan amanat agung itu merupakan misi iman. Misi iman yang didukung oleh kuasa Tuhan, kuasa doa yang menggerakkan hati manusia yang berdosa ini. Terus kan ini penting sekali. Nah, sekarang Matius 28 ayat 19 dan 20 dikatakan, Tuhan Yesus berkata apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, kata Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan murid-muridnya berjuang seorang diri. Tuhan berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus sudah di surga, tapi Roh Kudusnya diutus untuk menyertai hamba-hamba Tuhan, untuk mengurapi hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan, dalam pengabaran Injil. Dan Tuhan berkata, aku melalui Roh Kudusnya menyertai umat Tuhan senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini suatu hal yang luar biasa, saudara sekalian, penting sekali. Nah, saudara sekalian, kalau kita perhatikan, kalau Tuhan menyertai kita, apalagi yang perlu kita takutkan? Kalau Tuhan menyertai kita, apalagi yang kita perlu takutkan? Tuhan punya kuasa lebih dari segala manusia yang ada di dunia ini. Tuhan punya kuasa, Tuhan punya segala sesuatu. Kalau Tuhan menyertai kita, apalagi yang kita perlu takutkan? Puji Tuhan. Oh sekalian, dan Tuhan berkata apa? Tetapi kamu, murid-murid Tuhan, akan menerima kuasa. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maksudnya segala tempat akan mendengar berita Injil. Kalau kita pikir waktu lalu bagaimana caranya ya, segala tempat. Bukan ke tempat-tempat tertentu, sulit sekali. Bahkan menutup pintu gerbang kota mereka untuk Injil Tuhan. Tapi bersyukur sekarang Tuhan pakai internet yang menjangkau ke berbagai tempat. Dan lewat internet itu Injil Tuhan dikabarkan. Sehingga dikatakan, aku menyertai kamu. Dan kamu akan diberi kuasa, kata Tuhan. Kita sebagai murid Tuhan diberikan kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara sekalian, ini penting sekali. Nah, saudara-saudara, pengabaran Injil tidak bersandar pada dukungan manusia, tetapi dukungan Tuhan saja. Ini penting sekali. Kalau kita mengabarkan Injil, kita melaksanakan kehendak Tuhan, kita bersandar pada dukungan manusia. Sehingga kalau ada orang tertentu yang kita merasa orang itu cukup mampu untuk dukung kita, ternyata orang itu gak mau dukung kita, kita merasa patah hati, kita merasa patah semangat. Karena kita punya fokus keliru. Kita pikir kita mendapat dukungan dari manusia yang punya banyak kelemahan, yang bisa mudah saja berubah, yang mudah bangkrut dalam bisnisnya. Tapi kita punya Tuhan yang gak pernah berubah kasihnya dan gak pernah berubah kuasanya dalam berbagai macam kondisi apapun juga. Dalam kondisi pandemi, dalam kondisi yang berat sekalipun, kuasa Tuhan tetap sama. Ini penting sekali. Sehingga pengabaran Injil tidak bersandar pada dukungan manusia, tapi dukungan Tuhan saja. Tuhan menggerakkan hati manusia untuk mendukung kehidupan para hamba Tuhan. Ini kami alami
Karena puluhan tahun kami sudah melayani. Ya, rumah yang kami tempati sekarang itu adalah anugerah Tuhan. Dan kalau kami sudah melakukan renovasi untuk sebagian daripada rumah kami, ya, beberapa bulan, 5 bulan setengah kami lakukan renovasi untuk sebagian rumah kami, dan Tuhan cukupi luar biasa. Tuhan cukupi luar biasa. Ya, mungkin sebagian orang berkata, ya karena kamu mengembalakan gereja, mengembalakan jemaat sih, jemaat yang dukung kamu. Saya sampaikan kepada saudara secara honest, secara jujur. Dalam renovasi rumah kami itu, jemaat hanya secara kas ya, hanya mendukung kami 10 juta rupiah. 10 juta bagaimana merenovasi? Ya Tuhan tolong kami. Ya merenovasi rumah. Ditinggikan sampai semeter 70. Semeter 70 rumah kami. Garasi 60 cm ya, dan bagian belakang itu 70 cm. Tapi rumah yang kami tinggal sekarang semeter 70 ditinggikan. Bagaimana Tuhan bekerja melakukan mujizat ya, dengan cara Tuhan yang indah. Dan kami sungguh-sungguh mengimani akan penyertaan Tuhan. Kalau kita melaksanakan kehendak Tuhan, kalau kita melaksanakan perintah Tuhan, tenang saja, Tuhan menyertai kita. Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang kita nggak pernah sangka untuk mendukung hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Yang berikutnya, terus kalian untuk mendukung PI Pengabdian Injil, Paulus itu pernah menjadi tukang kemah di beberapa tempat, tidak selalu. Ketika beliau melayani di Filipi, nggak perlu beliau menjadi tukang kemah, karena jemaat Filipi mendukung sepenuhnya. Tapi di beberapa tempat yang beliau layani itu jemaat yang mungkin orang yang kikir-kikir, ya Tuhan pakai kemampuan, keahlian Paulus dalam membuat kemah. Ya, tapi sebenarnya ini penting sekali. Paulus bekerja bukan untuk menjadi kaya, ini penting. Paulus bekerja bukan untuk menjadi kaya, tetapi untuk mendukung pelayanan misinya. Itu motivasi Paulus bekerja. Sebagian orang sudah dipanggil menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan, tapi mereka akhirnya karena berbisnis, akhirnya hatinya dan waktunya begitu banyak tersita untuk bisnisnya. Sedangkan pelayanan hanya sedikit saja. Sehingga kalau dia berkhotbahnya tanpa menggali, ya, terus kalian, ini tidak benar. Paulus bekerja untuk mendukung pelayanan misinya. Ya, tapi di tempat-tempat tertentu di mana jemaat sudah mendukungnya, dia tidak perlu lagi bekerja. Dia fokus untuk mengabarkan Injil. Puji Tuhan. Terus kalian, yang berikutnya. Kalau kita belajar tentang iman. Iman itu bukan sugesti diri, terus kalian. Ya, tapi hal menaati kehendak dan perintah Tuhan. Saya kasih contoh gambar ini. Ini gambarnya, ini mungkin anak yang baru belajar naik sepeda di beach ya. Kemudian orang tuanya, papanya tuh memberikan sugesti kepada dia. Ayo kau bisa terus maju terus. Ya, terus kalian, memang dalam kehidupan sehari-hari sugesti itu satu hal yang biasa. Tapi iman bukanlah sugesti diri. Iman adalah menaati kehendak dan perintah Tuhan. Itu yang penting sekali. Nah, saudara sekalian, ini gambar yang berikutnya. Yosua pasal 3 ayat 14 sampai 17. Pada waktu itu sedang musim panen, dan sebagaimana biasanya air sungai Yordan meluap. Menurut penyelidikan, pada waktu musim panen air sungai Yordan lebarnya tuh, sungai itu lebarnya sampai 1,8 km dan dalamnya bisa puluhan meter. Jadi nggak main-main saudara. Lebarnya 1,8 km, tapi dan dalamnya bisa beberapa puluh meter. Itu sungai Yordan pada musim panen. Para imam berjalan lebih dahulu sambil membawa peti perjanjian. Dan sewaktu imam itu menginjakkan kakinya ke dalam air sungai, seketika itu juga arus sungai itu terputus.
Jadi ketika imam-imam itu mulai menginjakkan kakinya ke dalam air sungai itu tidak akan terputus jikalau kaki imam-imam tidak diinjakkan dahulu ke dalam air sungai. Ya, tapi ketika imam itu dengan gerak, dengan langkah iman, dia mulai menginjakkan kakinya ke air sungai, maka air sungai itu terputus. Ya, para imam yang memikul peti perjanjian itu tetap berdiri di tengah-tengah sungai sampai seluruh umat Israel tiba di seberang. Inilah suatu hal yang penting tentang iman. Iman sekali lagi bukan sugesti diri, tapi iman adalah hal menaati, obedience, menaati kehendak dan perintah Tuhan. Puji Tuhan. Kalau itu perintah Tuhan, kalau itu kehendak Tuhan, kita taat. Kalau bukan kehendak Tuhan, kalau bukan perintah Tuhan, kita jangan lakukan. Sekarang ini suatu hal yang penting. Yang berikutnya, tindakan para imam tersebut hanya taat pada perintah Tuhan. Apa saja yang Tuhan beritakan, taat saja. Untuk tahun depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di negara kita, di dunia ini, di bisnis kita tidak tahu. Ya sudah, yang penting umat Tuhan taat saja pada perintah Tuhan. Lakukan saja kehendak Tuhan. Lakukan saja apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, jika taat pada perintahnya, maka ada mujizat. Jika taat pada perintahnya, maka ada mujizat. Jika tidak mau taat, nggak ada mujizat. Ya, ini penting sekali. Ya, yuk, saya ingin mengajak saudara membaca 3 kalimat nih dari atas. 1, 2, 3. Tindakan para imam tersebut hanya taat pada perintah Tuhan. Jika taat pada perintahnya, maka ada mujizat. Jika tidak taat, tidak ada mujizat. Terus sekarang ini penting sekali. Nah, yang berikutnya, jemaat Filipi ikut dukung misi Paulus dengan memberi dukungan materi. Sekalian, nah ini kalau sudah lihat tanda panah merah itu Filipi. Filipi itu sekarang ada, ya pada waktu itu ada di benua Eropa sampai sekarang ya. Paulus menyeberang dari pelayanan di Asia menyeberang ke Eropa. Sekarang, nah jemaat Filipi ikut dukung misi Paulus dengan memberi dukungan materi. Sekarang, yuk kita baca. Saya akan bacakan yang hitam. Saudara orang Filipi, kalian sendiri tahu benar bahwa ketika saya meninggalkan Makedonia dahulu, pada waktu kabar baik itu saya sebarkan untuk pertama kalinya, kalianlah satu-satunya jemaat yang membantu saya. Bersama-sama kita baca, kalian satu-satunya yang turut mengecap untung rugi bersama-sama saya. Ketika saya di Tesalonika dan memerlukan bantuan, sudah lebih dari 1 kali kalian mengirim bantuan kepada saya. Teruskan, itu bukan berarti saya cuma ingin menerima pemberian. Yang saya inginkan ialah supaya saya dapat melihat hasil-hasil yang menambah keuntunganmu. Orang yang mendukung hamba Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, itu dikatakan menambah keuntungan orang-orang itu juga. Semakin kita memberi, semakin kita diberkati. Tapi bukan berarti motivasi kita memberi untuk kita menerima berkat lebih banyak, bukan. Tapi kalau kita memberi dengan tulus hati di depan Tuhan, Tuhan tuh gak pernah berhutang. Tuhan semakin memberkati orang-orang itu yang suka memberi, mendukung pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya sungguh-sungguh mengamini dengan yakin apa yang saya katakan tadi. Dan saya sampaikan kepada saudara, bukan dengan motivasi untuk saya diperkaya diri saya secara materi oleh saudara, bukan. Tapi supaya saudara mengalami berkat Tuhan, semakin saudara diberi, semakin saudara akan diberkati oleh Tuhan. Tapi sekali lagi bukan itu motivasi utama saudara. Saudara lakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam hidupmu, dan lakukan kehendak Tuhan, dan soal berkat itu adalah haknya Tuhan. Soal berkat itu adalah urusannya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun yang melakukan kehendaknya. Puji Tuhan. Yang berikutnya saudara sekalian. Nah, jemaat Filipi juga mengirim Epafroditus untuk melayani Paulus. Tuhan tidak berhutang kepada siapapun juga. Filipi 4:17. Itu bukan berarti saya cuma ingin menerima pemberian, kata Paulus.
Yang saya inginkan ialah supaya saya dapat melihat hasil-hasil yang menambah keuntunganmu. Ini akhir tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2022. Tapi kita laksanakan saja apa yang jadi kehendak Tuhan. Kita mengembalikan persepuluhan kita, karena itu merupakan perintah dari Tuhan. Kita kembalikan persepuluhan kita. Kita terus dukung pekerjaan Tuhan. Jangan kita berkata, oh tahun semakin sulit, saya tidak lagi memberi persepuluhan dah. Saya hutang dulu. Jangan pernah lakukan hal itu, saudara. Semakin saudara melakukan kehendak Tuhan, semakin Tuhan gak pernah berhutang kepada orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Terus kalian, yuk kita baca Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada orang yang suka memberi tapi bertambah kaya. Ada yang suka menghemat tapi bertambah miskin papa. Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong juga. Puji Tuhan. Mari kita baca sekali lagi ya. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. 1, 2, 3. Ada orang suka memberi tapi bertambah kaya. Ada yang suka menghemat tapi bertambah miskin papa. Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong juga. Puji Tuhan. Haleluya. Terus sekalian, ini penting sekali. Kalau kita melihat gambar ini gambar saluran air yang sehat, yang lancar alirannya. Ya. Kalau orang Kristen melakukan kehendak Tuhan, menyalurkan berkat yang Tuhan berikan kepada dia, jangan pelit, kembalikan persepuluhan, lakukan apa yang dikehendak Tuhan. Jangan sekali lagi jangan kikir. Ya, banyak menolong orang. Itu seperti aliran sungai, aliran air yang sehat ini, yang lancar alirannya. Tetapi kalau gambar seperti ini bagaimana? Oh, air itu enggak mengalir, banyak sampah, ya. Oh, orang tuh semuanya untuk diri sendiri, semua berkat untuk diri sendiri. Semua pertolongan Tuhan semua untuk diri sendiri. Dia enggak salurkan kepada orang lain. Persepuluhan dia enggak bisa, dia enggak mau laksanakan. Semua untuk diri sendiri. Maka seperti aliran ini penuh dengan ini seperti jadi tempatnya nyamuk ya. Banyak penyakit di aliran seperti ini. Terus kalian biarlah kita menjadi aliran air yang mengalir, menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya. Matius 10 ayat 40 sampai 41. Orang yang menerima kalian, menerima aku. Itu Tuhan berfirman berjanji kepada para hamba Tuhan. Dan orang yang menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Jadi orang-orang yang menampung, yang menolong, yang mendukung pekerjaan Tuhan. Yang menolong orang-orang yang mau rela diutus kemanapun. Orang itu akan menerima berkatnya dari Tuhan. Terus kadang orang yang menerima nabi, karena ia nabi, akan menerima upah seorang nabi. Puji Tuhan. Jadi kita dukung pekerjaan Tuhan, dukung para hamba Tuhan. Dan siapa yang menerima seorang yang baik karena ia baik, akan menerima upah seorang yang baik. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Nggak main-main. Haleluya. Nah, sekalian yang berikutnya. Kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada komitmen manusia yang nggak setia. Kalau kita setia, Tuhan setia. Kalau kita nggak setia, ya Tuhan juga nggak setia. Tuhan tidak bersikap demikian. Kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada komitmen manusia yang tidak setia. Terus sekalian, yuk kita baca sama-sama. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Coba lihat yang coklat nih. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oh, ini luar biasa sekali. Luar biasa. Tuhan berkata jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita akan ikut memerintah dengan dia. Oh, itu logis sekali. Tapi lihat yang coklat sekali lagi. Jika kita tidak setia. Oh, seringkali kita nggak setia. Ya. Kalau Tuhan melihat memberkati kita berdasarkan kesetiaan dan kesetiaan kita, maka kita pun akan payah sekali. Karena seringkali hidup kita mengikut Tuhan, kita seringkali nggak setia. Puji Tuhan,
Firman Tuhan berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Puji Tuhan. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bukan berarti kita umat Tuhan ya sudah nggak setia saja, bukan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tetap setia dan bertekad untuk lebih mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terus sekalian, yang kedua, bersyukur untuk kesetiaan Tuhan dari awal sampai akhir. Ya, Filipi 1 ayat 6. Allah sendiri yang memulai pekerjaan yang baik di antara itu padamu. Dan saya yakin Ia akan meneruskan pekerjaan itu sampai selesai pada hari Kristus Yesus datang kembali. Ya, Ia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Dia akan meneruskannya. Dia nggak akan setengah jalan. Dia akan meneruskan sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Puji Tuhan. Bersyukur untuk kesetiaan Tuhan dari awal sampai akhir. Terus kalian, ini gambar. Dia bukanlah Allah yang bekerja setengah-setengah. Kita lihat orang ini pelari maraton 42 kilo. Ya, wah capek sekali. Ketika sampai di garis finish, oh syukur saya sudah sampai garis akhir. Ya, Allah kita lebih dari itu tentunya. Allah kita adalah Allah yang gak bekerja setengah-setengah. Dia akan terus menolong kita, menguatkan kita, meneguhkan kita pada tahun yang baru ini. Puji Tuhan. Oh sekalian, yang berikut ya sekalian. Ya, yang ketiga, bersyukur karena apa? Karena kuasa Tuhan bisa mengubah halangan menjadi jembatan. Kuasa Tuhan bisa mengubah halangan menjadi jembatan. Tadinya orang pikir, aduh payah deh, terhalang. Tuhan, kuasa Tuhan bisa mengubah halangan menjadi jembatan. Terus kalian lihat ini. Paulus ketika di penjara, dia diikat tangannya. Coba lihat terus kalian. Diikat dengan rantai. Dan harus ada seorang serdadu Romawi yang diikatkan juga untuk mengawal, untuk menjaga Paulus. Jadi sehari berapa kali serdadu? Berapa orang? Sehari ya 3 orang. 1 orang 8 jam. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Dalam bahasa Inggris dikatakan, so that my bones, rantaiku ini, in Christ, di dalam Kristus, are manifest in all the palace. Menjadi tanda di semua bagian istana, ya. And in all other places. Justru pada waktu dia di penjara di kota Roma, setiap 8 jam ada prajurit Romawi yang mengawal dia dengan rantai itu. Ya. Dia terus mengabarkan Injil, mengabarkan firman kepada para tamunya. Dan lewat itu prajurit Romawi juga dengar Injil Tuhan, dengar kuasa Tuhan. Akhirnya melalui itu Injil Tuhan dikabarkan dan diterima oleh prajurit-prajurit Romawi, dan prajurit itu punya keluarga, juga memberitakan Injil yang dia dengar itu kepada keluarganya, sehingga dikatakan dengan rantai yang ada pada tanganku ini, justru Kristus dinyatakan di istana kekaisaran Romawi. Puji Tuhan. Oh, saudara sekalian, kuasa Tuhan itu bisa mengubah halangan menjadi jembatan, Puji Tuhan. Oh sekalian, ya, bahkan memberi motivasi bagi umat Tuhan. Ya, saudara sekalian, dikatakan dalam Filipi 1:14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Dalam bahasa Inggris dikatakan my bones, rantai ini, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Dulunya sebelum Paulus ditahan di kota Roma, mereka pikir, aduh payah nih, hamba Tuhan Rasul ini akan dipenjara, akan diikat, dirantai tangannya. Tapi luar biasa, pada waktu Paulus mengalami pemenjaraan itu, dirantai itu, justru Tuhan memakai rantai itu, bonds itu, untuk para prajurit Romawi yang diikat bersama dia, itu mendengar Injil Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sekalian, nah, Kejadian 50 ayat 20, ini perkataan Yusuf. Kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya.
Tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan, supaya dengan yang terjadi hal dahulu itu banyak orang yang hidup sekarang dapat diselamatkan. Ini satu positive thinking dari Yusuf. Ini juga yang dipunyai Rasul Paulus. Dulunya sebelum itu mungkin banyak orang berpikir, waduh, sang rasul akan dipenjara dan dirantai. Tapi Tuhan mengubah rantai itu menjadi alat yang baik agar prajurit itu mendengar Injil Tuhan. Demikian juga dengan pernyataan Yusuf. Kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya. Ya, Yusuf akhirnya dijual kan ke Mesir ya. Dan Tuhan itu mengubah mufakat yang jahat itu menjadi kebaikan. Itu kuasa Tuhan yang luar biasa. Supaya dengan yang terjadi hal dahulu itu banyak orang yang hidup sekarang dapat diselamatkan. Suatu hal yang luar biasa. Yusuf diutus dulu ke Mesir. Walaupun pertama menjadi budak belian. Tapi akhirnya Tuhan juga mengizinkan dia masuk penjara 13 tahun. Setelah itu Tuhan berikan pertolongan, buka jalan luar biasa, bertemu dengan Firaun dan menjadi Perdana Menteri Mesir. Luar biasa. Kuasa Tuhan luar biasa. Bisa mengubah sesuatu yang tadinya direncanakan jahat menjadi kebaikan. Jadi jangan kita benci sama orang-orang tertentu yang ingin berbuat jahat, yang bermufakat jahat kepada kita. Yang penting lakukan kehendak Tuhan. Yang penting taat pada perintah Tuhan. Tuhan mengubah rencana mereka yang jahat jadi kebaikan. Itu Kejadian 50 ayat 20. Puji Tuhan. Haleluya. Terus sekalian, Tuhan bisa ubah niat buruk menjadi kebaikan bagi umatnya. Yuk kita baca sekali lagi sama-sama ya. Tuhan bisa ubah niat buruk menjadi kebaikan bagi umatnya. Puji Tuhan. Haleluya. Terus sekalian, nah saudara, fungsi pengalaman pahit adalah menghapus kejahatan dalam hati seseorang. Amsal 20 ayat 30 dikatakan apa? Ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Ayat ini indah sekali ya. Yuk kita baca sekali lagi. Ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Sekalian, membersihkan kesombongan dalam hatinya Yusuf, membersihkan kedengkian dalam hati kita mungkin. Ya, ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Puji Tuhan. Ya, sekalian, ini penting sekali. Nah, saudara sekalian, bersyukur karena apa? Bersyukur karena dipelihara oleh damai sejahtera dari Allah yang melampaui akal. Pada hari terakhir tahun ini, kita bersyukur karena Allah memelihara kita. Dipelihara oleh damai sejahtera dari Allah yang melampaui akal. Terus kalian, yuk kita baca Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yuk kita baca sama-sama ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Ya. Nah, saudara sekalian, Yesus memberi damai sejahtera yang unik, yang berbeda dengan yang dunia berikan. Yuk kita baca Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Puji Tuhan. Apa damai sejahtera yang Yesus berikan kepada umatnya tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera yang unik, damai sejahtera yang luar biasa. Makanya Tuhan bilang, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Terus sekalian, kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sampai di penghujung tahun 2021, kita lihat kasih Tuhan luar biasa. Tuhan memelihara kita. Kita bersyukur untuk semua berkat Tuhan. Ya, mari kita akhiri tahun 2021 dengan tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita akan menyanyi satu lagu, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dia Yesus Sang Raja Damai.
yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Mari kita angkat tangan kanan kita. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Perempuan saja Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Pria saja Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Bersama-sama kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Bersama-sama angkat tangan kananmu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah. Haleluya.
kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Sekali lagi, kami memuji, kami menyembah. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Benar ya Tuhan, sesuai dengan pujian kami mengagungkan namamu. Engkau luar biasa, Engkaulah Allah yang ajaib. Engkau mengasihi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Oh, kami bersyukur. Pada tahun 2021 ada banyak hal, pengalaman yang Tuhan izinkan kami alami. Baik yang enak-enak maupun yang rasanya secara manusia tidak enak. Tapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih juga bagi gereja-Mu. Terima kasih juga bersyukur untuk segala kasih karunia Tuhan bagi negara kami. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Terima kasih, segala puji dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, amin. Silakan duduk.